Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam, ketemu lagi. Saya masih running seputar, saya masih penasaran karena di tahun 2023 itu, tahun 2023-2024 itu tahun politik, arus politik, pusaran politik itu menjadi sangat kencang, terutama juga dari teman-teman anggota dewan. Nah, saya itu sekarang bersama dengan seorang tokoh muda. Ya, beliau sih ngakunya di bukunya nih ada namanya Abdul Rahman. Dan Mas Abdul Rahman ini adalah tokoh pemuda Bantul yang mendapat tokoh sebagai tokoh pemberdayaan masyarakat di Bantul tahun 2022. Gitu ya Mas? Iya, Serius Mas? alhamdulillah. Kenalin. Saya nanti kita tanya pemberdayaan. Kalau yang tengah saya sudah tidak perlu menjelaskan lagi karena Bocah saya dhewe. kayak Pucai Dewi ya, Dr. Danang Wahyubroto. Karena saya perlu saya menghadirkan lagi beliau karena kita perlu konfirmasi-konfirmasi yang nanti akan kita eh, tanyakan kepada Mas Abdul. Mas Abdul apa kabar? Alhamdulillah. Bantul luar biasa. gimana? Bantul sering hujan ini. Oke, Mas Abdul, dari pandangannya Mas Abdul, kok menjadi tokoh pemberdayaan masyarakat? Emang Mas Abdul memberdayakan masyarakat apa? Prestasinya apa? Prestasinya apa memberdayakan masyarakat? Kok jadi tokoh masyarakat? Bisa nggak cerita sedikit? Ya, perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Ya. Saat ini menjadi Ketua LPMK di Kalurahan Suwidadi. Hah? Eh, Alhamdulillah kemarin mendapatkan award di Kabupaten Bantul menjadi tokoh pemberdaya masyarakat Kabupaten Bantul tahun 2022. Ini tidak lepas karena memang kami selama beberapa tahun mengakses banyak program dari Pak Danang sehingga kami bisa membuat banyak program. Jangan disebut namanya. Oh, iya. Tadi kan sudah. Anggota Iya, dewan. anggota dewan. Walaupun kita tahu ini waduh. Kira settingan. Ini kalau nggak terus Mas. Kami mendapatkan banyak program kegiatan Hmm. sehingga kami bisa melakukan banyak program di masyarakat. Ada pemberdayaan untuk Karang Taruna, ada bedah rumah RTLH, ada juga pelatihan-pelatihan dan juga banyak sekali program yang ada di masyarakat yang kami lakukan. Ya, Seperti itu. pertanyaan saya gini, Mas, jadi program-program yang diberikan dari anggota dewan kepada panjenengan itu, saya bertanya begini, jenengan itu memanfaatkan anggota dewan itu dengan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu atau jenengan yang dimanfaatkan oleh anggota dewan? Justru yang Pelan-pelan ya bicaranya supaya kita bisa jelas. Oh, iya. Justru kami propaganda ke masyarakat, kami membuat gerakan kami harus tidak mau dipolitisasi, tapi kita ya bisa itu mempolitisasi keadaan ini gitu loh. Dalam artian gini, selama ini kami hanya dijadikan komoditas politik ya, karena kita selalu dijual suaranya ketika masa-masa tahun politik atau masa coblosan seperti itu. Kadang kita pun nggak kenal dewannya siapa, orangnya siapa, tapi kita hanya dikenalkan oleh kader-kader yang membawa amplop. Terus Besok coblos ini, coblos ini, coblos ini seperti itu. kader-kader yang Kader-kader politik atau kader-kader apa itu namanya ya? Karena dia pun juga bawanya merah, kuning, hijau gitu. Oh, gitu. Bisa kabupaten nyoblos ini ya mas, provinsi nyoblos ini ya mas, Oh, gitu. terus RI nyoblos ini ya mas gitu. Sehingga kami pun nggak pernah kenal langsung dengan dewan yang bersangkutan. Oke. Nah, maka dari itu kita membuat kesadaran, yuk kita jangan mau dipolitisasi, tapi kalau bisa kita membangun kesadaran, membuat namanya gotong royong politik. Gitu. Gotong royong politik. Ya. Teman-teman sekalian ada yang namanya gotong royong politik. Saya benar Mas Agung, saya nanya dulu nih. Ya. Sebelumnya, tapi nanti saya konfirmasi kepada anggota Ya, dewan yang di siap. sebelah ini. Mas, ketika Mas Agung melihat program-program yang ditawarkan oleh anggota dewan, itu sebetulnya apa dalam pikirannya Mas Agung? Apakah wah jangan-jangan aku dimanfaatkan atau gimana Mas Agung? Justru keadaan kami dulu segini mas, Pak. Kami pernah mengelis dalam satu dusun itu kebutuhan pembangunan itu ada 20 list itu ya. Iya. Ini kalau kita istilahnya kan zaman dulu di tempat saya itu kan dari kelurahan ada jatah buat pembangunan. Satu tahun itu satu ya. Wah ini PR pembangunan di satu dusun aja itu butuh 20 tahun selesai.
Nah, itu yang selalu kita propagandakan ke masyarakat, Pak. Kalau kita mau cepat pembangunannya lancar, pemberdayaannya berhasil, kita harus membangun kesadaran politik. Karena anggota dewan yang duduk di kursi dewan itu mereka memiliki banyak aspirasi. Harapannya ketika kita nanti bisa berhubungan langsung, tidak lewat maklar nih. Kalau lewat maklar kan nggak jelas. Oh, ada maklar politik juga. Wah itu. Aduh, sebentar. Sebentar, saya harus hati-hati karena ini arusnya semakin jauh. Tapi jangan dicetak-cetakin dong, Pak. Nanti biar Mas Agung itu terus gimana Mas Agung? Kalau kita mampu nanti ngakses langsung ke beliaunya, kita pasti bisa berkeluh kesah langsung. Jadi ini loh kondisi di masyarakat saya itu butuh A, B, C, D, Z. Bisa nggak Bapak untuk ikut dalam membangun desa kami? Sehingga pada waktu itu ya memang ada kesepakatan bahwa nanti ketika beliaunya itu akan duduk lagi di anggota dewan, akan peduli dengan masyarakat kami. Sehingga kami pun bangun kesadaran bersama. Yuk kita gotong royong politik, kita samakan sehingga kita akan menjadi basis ya namanya itu ya. Mau tidak mau kan kita punya setiap tahun akan punya apa ya? Program. Iya. Punya program dan punya nanti sesuatu yang bisa melaksanakan program itu. Nah itu. Gitu ya? Iya. Wah, oke, makasih Mas Agung. Sekarang kepada Bapak yang duduk sebelah. Boleh agak maju, Pak? Siap. Gini, Pak Danang, saya sebut namanya ya, Pak Danang, itu tadi Mas Agung mengatakan bahwa sebetulnya tenaga di desa itu, warga desa itu harus dibangun kesadaran politiknya untuk tidak menjadi politik yang pragmatis gitu ya, terima amplop dan segala macam. Sekarang dan mereka tidak mau dipolitisasi gitu loh. Nah, Pak Danang, apakah betul ketika program itu mempolitisasi? Jadi gimana sebetulnya programnya Pak Danang itu? Karena kebetulan anggota dewan itu gimana programnya kepada masyarakat desa? Iya. Politisasi dari? Itu sebelum kenal saya. Jadi gini, justru saya cukup senang tokoh masyarakat atau masyarakat yang diwakili Mas Abdul Rahman itu. Justru masyarakat itu berhak untuk memanfaatkan fasilitas anggota dewan dalam mengakses program kegiatan. Lawang kami ini sudah digaji negara, sudah mendapat fasilitas, ya ini tugasnya kan tinggal bagaimana mendistribusikan program kesejahteraan ke masyarakat. Justru ini sebenarnya saling memanfaatkan dalam konteks positif ya. Iya. Artinya pemerintah pengen masyarakat itu sejahtera, aman, adil, makmur gitu ya. Nah, masyarakat itu harus membuat apa? Kanal-kanal atau membuat jaringan untuk sampai bisa mengakses itu. Nah, salah satunya kan ke anggota dewan. Jadi sebenarnya konteksnya bukan negatif, saling memanfaatkan, itu dalam konteks positif, kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi nggak ada niat anggota dewan Pak Danang itu untuk mempolitisasi. Jadi memang sebagai tugasnya sebagai wakil rakyat. Iya. Gitu ya Mas Abdul. Iya, alhamdulillah justru ketika kita bisa menitipkan suara kita kepada dewan yang amanah, Yang genah gitu. yang genah, Dewan yang apa Mas? amanah dan genah. Ada loh Mas yang jargonnya apa? Tapi ini lebih dari sekedar amanah. Oke. Genah. Apa genah itu ya? Ya, sehingga hampir 1 tahun itu di Kelurahan Trinidad itu 1 miliar lebih itu Oh iya. anggaran masuk ke kelurahan kami. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ada satu poin yang cukup penting dan strategis bahwa ada kesadaran politik dari warga kampung atau warga desa untuk tidak dijadikan komoditas politik bagi komoditas politik bagi orang-orang tertentu lah. Nah, pertanyaan saya Mas Abdul begini Mas Abdul. Ini kan arus politiknya menjadi semakin kuat, semakin menuju 2024. Kemudian apa sebetulnya yang ingin Mas Abdul sampaikan kepada generasi muda untuk mensikapi hal-hal menjelang tahun politik yang luar biasa ini? Ya, kami selalu mengkampanyekan bahwa kesadaran politik itu menjadi kunci untuk kemajuan masyarakat desa. Kesadaran politik menjadi kunci kemajuan masyarakat. Kesadarannya gimana? Ya itu tadi, selama ini kan masyarakat desa hanya jadikan komunitas politik yang suaranya selalu dijual. Sehingga kami pun hampir nggak pernah bisa mengakses langsung program yang sebenarnya menjadi hak kami ya. Maka dari itu kami selalu mengkampanyekan kalau di desa itu, yuk membangun kesadaran politik.
bagaimana kita gotong royong politik itu dengan basis paduan itu bisa terwujud gitu. Nah, sehingga nanti akan bisa mengakses langsung program-program yang ada di provinsi ataupun dari kabupaten, karena kita bisa hubungan langsung dengan anggota dewan, sehingga harapan kami ya itu tadi, dengan kesadaran politik terus ada hubungan langsung dengan anggota dewan, nanti setiap tahun kami akan bisa mengakses program seperti itu. Itu udah otomatis ketika nanti program-program dari anggota dewan itu sampai ke masyarakat, udah masyarakat tinggal mau minta apa gitu, karena dari bangun tidur sampai tidur lagi program itu ada gitu. Nah, nanti terakhir closingnya Pak Danang. Saya bertanya berikutnya begini, kalau saat ini yang sekarang ini yang terjadi dalam penilaiannya Mas Abdul itu tentang anak generasi muda dan konsep pemberdayaan itu sudah mulai maju atau dia sudah mulai cerdas atau masih bisa untuk itu tadi dijadikan komoditas itu. Ini bicara fakta gitu. Ya. Kalau bicara fakta memang anak muda cenderung apatis, tidak peduli dengan politik. Nah. Cuma ini menjadi PR kami bersama bahwa kesadaran politik itu harus dimiliki oleh kaula muda, karena tanggung jawab pembangunan, tanggung jawab kemajuan desa itu kan juga ada di anak mudanya. Selama anak mudanya tidak peduli, nanti ya desa dan kampungnya ya hanya gitu-gitu saja. Kami menjadi contoh, kami berusaha menjadi contoh agar bagaimana bisa mengkonversi ketika kami memiliki tadi ya pemahaman gotong royong politik itu, terus ini menjadi sebuah role model bagaimana anggota dewan bisa kita manfaatkan. Kalau di lingkungan kami Karang Taruna pemudanya sudah mulai memiliki kesadaran. Oh, caranya seperti itu toh gitu. Bahwa berpolitik itu juga penting gitu. Baik. Nah, sekarang terakhir nih Pak Danang. Pak Danang, model pendekatan kepada masyarakat ya. Ini kan pejuang politik, ya kan pejuang politik. Setelah melihat kenyataan di lapangan, kemudian ada strategi politik yang seperti apa ketika akan mendekatkan kepada masyarakat. Iya, sebenarnya itu sederhana ya. Sebenarnya sederhana ya Mas Dul ya, Mas Abdul ya. Jadi jujur masyarakat selama ini kan jenuh dibohong. Wih, dibohong? Iya. Sama siapa Pak? Iya, sama calon anggota dewan. Jadi menurut saya ini juga masyarakat, Mas. Iya. Artinya sekian periode, sekian setiap pemilihan itu selalu janji-janji, bahkan terima polsek gitu ya, polseket gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kan janji-janji bohong. Iya. Nah kejenuhan itulah sebenarnya yang akhirnya menjadi sebuah paradigma baru. Kesadaran masyarakat untuk membangun komunitas untuk sadar politik. Anggota dewan itu juga mulai harus sadar bahwa sekarang udah beda. Tidak lagi masyarakat itu gampang dihapusi, kan udah jenuh. Iya. Sehingga apa ya apa adanya. Bahkan saya kaget nih Mas Abdurrahman diundang gitu ya. Ini nggak ada settingan. Saya kenal baik karena memang harus ada tokoh di komunitas itu, tokoh pemuda, tokoh senior gitu ya. Itu artinya apa? Biar mereka sadar bahwa kita ini sama-sama butuh. Pemerintah itu punya kewajiban mensejahterakan, masyarakat juga harus jelas pilihannya itu apa, ngaksesnya lewat jalur mana. Nah ini sebenarnya Mas, titik temu yang baik sehingga paradigma baru ini akan menghapus paradigma lama yang bosan dibohongi, money politik, janji-janji yang itu tidak jelas. Tapi bagaimana nih benar-benar kita bermasyarakat bernegara itu ya targetnya sejahtera. Oke ya, teman-teman sekalian, katanya sejuk tenan, ayam kan. Jalannya di kampung sudah sudah. Bagus, gamelan sudah ada ya. Sudah. Jadi yang tadi PR-nya 20 tahun, kita jadi 4 tahun sudah. Oh gitu ya. Sebenarnya lebih pada percepatan pembangunan. Tapi 2024 nyoblos kan? Insya Allah pasti. Sudah punya calonnya ya. Teman-teman sekalian, ini saya senang sekali karena dialog-dialog kita memberikan satu wacana baru, inspirasi baru bahwa kata kuncinya adalah generasi muda jangan mau dijadikan komoditas politik, justru harus mampu memanfaatkan
para anggota dewan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Gitu, Ge. Terima kasih Mas Abdul. Terima kasih. Pak Denang, terima kasih ya. Tetap jadi pejuang politik, Siap. tetap jadi pemuda. Pejuang Oh, masyarakat. kamu masyarakat. Mau jadi anggota dewan nggak? Wah, itu masih. Baik, terima kasih. Salam. Sampai ketemu lagi. Ya.